Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 3 September 2023, berjudul Buatlah Nyanyian Sukacita Kegembiraan di Baitnya. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Buatlah Nyanyian Sukacita Kegembiraan di Baitnya, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa tetap berusaha untuk dengungkan suara yang menyenangkan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, alasan kita perlu melatih diri dengan cara buatlah nyanyian sukacita kegembiraan di baitnya, dikarenakan nyanyian dan musik yang digunakan secara benar itu akan memberikan berkat yang besar, yakni kekuatan dan keberanian. Musik, bila tidak digunakan salah, merupakan suatu berkat yang besar, tetapi bila digunakan salah, hal itu menjadi suatu kutuk yang paling mengerikan. Nyanyian itu merangsang, tetapi tidak memberikan kekuatan dan keberanian yang dapat diperoleh orang Kristen hanya di tahta anugerah, sementara dengan kerendahan hati memberitahukan keperluannya dan dengan tangis dan air mata sedih memohonkan kekuatan dari surga agar diperkuat melawan penggodaan si jahat. Kedua, alasan kita perlu melatih diri dengan cara buatlah nyanyian sukacita kegembiraan di baitnya, dikarenakan kebiasaan berbakti di hari ke-7 atau hari Sabat dalam rumah Tuhan di bumi ini akan memupuk sifat-sifat kasih yang sempurna sampai kita hidup kekal di surga. Allah mengajarkan bahwa kita harus berhimpun di dalam rumah-Nya untuk memupuk sifat-sifat kasih yang sempurna. Hal ini akan melayakkan para penghuni bumi ini untuk tempat kediaman yang telah disediakan oleh Kristus bagi semua orang yang mengasihi Dia. Di sanalah mereka akan berhimpun dalam bait suci dari sabat ke sabat, dari satu bulan baru ke bulan yang lain, untuk bersatu dalam nada nyanyian yang nyaring, dalam puji-pujian dan pengucapan syukur kepadanya yang duduk di atas tahta, dan kepada Anak Domba selama-lamanya. Ketiga, alasan kita perlu melatih diri dengan cara buatlah nyanyian sukacita kegembiraan di baitnya, dikarenakan Roh Kudus akan datang bila mana kita selalu setia menyatakan keanggunan dan rasa takut atau mengasihi kepada Tuhan melalui nyanyian syukur itu. Roh Kudus akan datang, tetapi Ia selalu datang seperti yang telah saya katakan sebelumnya, dalam cara yang layak baginya pada pertimbangan orang banyak. Dalam khotbah kita, nyanyian kita, dan segala kegiatan rohani kita harus menyatakan keagungan serta rasa takut yang saleh yang menggerakkan setiap anak Allah yang sejati. Keempat, alasan kita perlu melatih diri dengan cara buatlah nyanyian sukacita kegembiraan di baitnya, dikarenakan keharmonisan musik dan nyanyian yang benar itu telah menggambarkan nuansa surga yang sama seperti kita berdoa dalam acara kebaktian. Musik menjadi bagian dari perbaktian Allah di istana surga, dan dalam nyanyian-nyanyian pujian kita harus berusaha untuk sedapat mungkin mendekati keharmonisan paduan-paduan surgawi. Sebagai bagian dari acara rohani, nyanyian juga merupakan tindakan perbaktian sama seperti berdoa. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.